Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks ceramah, dimana untuk kelas 11 itu masih di bab 3 tentang teks ceramah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang informasi dalam ceramah, kemudian video tentang struktur teks ceramah atau di dalam blognya jejak, itu juga ada materi tentang ceramah. Jadi silakan kalian simak baik-baik video pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan disampaikan pada video kali ini. Karena kompetensi dasar pada video pertemuan kali ini itu 3.6, di mana 3.6 itu adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah setelah mengikuti video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tentang ceramah, diharapkan kalian itu mampu menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Oke, seperti biasa kita melihat terlebih dahulu peta konsep dalam teks berceramah itu. Karena kita sudah di posisi ketiga ini, di mana menganalisis struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Itu di kolom ini ya, silahkan kalian cermati mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi materi-materi ini itu harus kalian kuasai. Setelah kalian menguasai materi yang ada di sini, ya, diharapkan kalian itu mampu atau mahir berceramah. Selanjutnya, pengertian dari teks ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Media bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Jadi ini adalah pengertian dari ceramah. Bahwasanya sumber informasi dalam ceramah itu biasanya disampaikan oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan atau sebagai pendengarnya itu melibatkan banyak orang. Pengertian dari ceramah. Kemudian ini adalah strukturnya. Struktur teks ceramah itu ada 3, di mana ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ini juga sudah dibahas di blog jejak kemarin. Untuk isi teks ceramah ada di video sebelumnya. Oke, pada video kali ini atau pertemuan kali ini kita membahas 5 unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata teknis. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Keempat, menggunakan kata kerja netral. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan kata kerja persuasif. Itu adalah unsur kebahasaan teks ceramah. Kita bahas satu persatu. Di poin pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua sebagai jamak. Kata ganti orang pertama yakni yang di garis miring atau kata-kata yang miring ya, ini adalah contoh kata ganti orang pertama. Sini ada saya, aku, mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Jadi jika ceramah itu menamakan organisasi tertentu atau kelompok tertentu, itu biasanya sumber dari ceramah tersebut itu menggunakan kata kami. Sedangkan jika individu mandiri itu menggunakan kata saya dan aku. Di dalam teks ceramah juga ada kata sapaan, di mana di sini menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Contohnya, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa. Seharusnya
Nah, di sini ada kata hadirin, jadi ini ditujukan kepada pendengar atau penerima informasi dari penceramah tersebut. Nah, ini ada hadirin. Poin yang kedua, menggunakan kata teknis. Ya, pada kata teknis ini juga sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Jika kalian mengikuti dengan baik, itu tentu akan tidak asing lagi dengan kata-kata teknis. Dimana kata-kata teknis ini adalah merupakan komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasan istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut, domestis, bersifat melembutkan, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Jadi dalam kata-kata teknis ini menggambarkan istilah tertentu yang digunakan dalam bidang tertentu. Di sini maksudnya jika seorang pendidik itu tentu akan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jika seorang dokter juga akan menyampaikan dengan istilah-istilah yang berada dalam kedokteran, begitu juga dengan anak-anak ekonomi dan kemudian sosiologi dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini, jika kalian mendengarkan kata resep, kemudian konteksnya adalah di dalam kesehatan, tentu akan tertuju pada resep obat yang disampaikan oleh dokter. Nah, jika berada di tata boga, tentu resep itu berkaitan dengan cara untuk membuat suatu makanan. Itu dari kata-kata resep itu merupakan kata-kata teknis yang menjadi istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu sesuai dengan konteks seorang pembicara tersebut. Jadi mohon dipahami bahwasanya menggunakan kata-kata teknis itu tergantung dari konteksnya. Jika di dalam kesehatan itu yang muncul adalah kata-kata teknis tentang istilah-istilah kesehatan. Kemudian jika di pasar juga sama, menggunakan istilah-istilah dalam dunia perekonomian. Di dalam dunia pendidikan juga sama. Jadi istilah-istilah yang digunakan adalah kata-kata yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Itu. Kemudian dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kalian hindari ya ini ya untuk sarkastis ini, yaitu bersifat mengejek. Nah, ini adalah kata baru, silahkan kalian catat di buku materi kalian. Ini bersifat mengejek. Kemudian eufemistis. Nah, jadi di sini adalah bersifat melembutkan. Kemudian ada tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Itu adalah unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Contohnya, identitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Nah, ini adalah contoh kata teknis yang digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi kata-katanya itu tentang dunia pendidikan. Bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Lanjut ke poin ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Nah, ini juga berkaitan dengan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya di sini ada kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ini adalah contoh kata-kata yang menggunakan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan, pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangan wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Nah, di sini adalah ada kata-kata disebabkan. Ini yang menjadi dasar ada hubungan argumentasi sebab dan akibat. Itu contoh poin ketiga. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terhadap suatu kejadian. Kata kerja mental ini contohnya itu adalah memprihatinkan,
mengagumkan, menduga, dan lain sebagainya. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terhadap suatu kejadian. Di dalam suatu kejadian itu tentu ada sikap atau merespon suatu keadaan. Nah, di sini contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Di sini adalah kata-kata mental itu adalah prasangka. Mental ini adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terhadap suatu kejadian. Lanjut ke poin yang kelima tentang kata kerja persuasif. Nah, sudah tidak asing lagi bahwasanya kata-kata persuasif itu artinya adalah membujuk atau mempengaruhi agar pembaca atau pendengar itu mengikuti ideologinya kita atau mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, ini contohnya. Negatif lain dari adanya kemajuan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus penipuan dengan menggunakan media sosial sebagai alat dari teknologi yang semakin tinggi. Dan yang paling penting adalah bahwa kini korbannya adalah para ibu-ibu rumah tangga. Karena terlalu sering main ponsel genggam, mereka menjadi susah untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana hal yang berita gosip saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jaga generasi muda kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Ini contohnya kata-kata kerja persuasif itu banyak sekali dalam teks yang Pak Guru contohkan. Ini adalah kata seharusnya. Dengan kata seharusnya berarti secara tidak langsung penceramah itu mengajak kepada responden atau pendengarnya untuk mengikuti apa saran-saran yang disampaikan oleh sang penceramah tersebut. Itu 5 poin tentang unsur kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya di pembelajaran yang kedua ini atau materi yang kedua tentang menyusun teks ceramah. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah menentukan topik, kedua merumuskan tujuan ceramah, ketiga menyusun kerangka ceramah, dan keempat menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang sudah dibuatnya tadi. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya silahkan kalian pahami, silahkan kalian catat hal-hal yang penting atau yang menjadi tambahan ilmu pengetahuan kalian walaupun kalian posisi di rumah atau sedang melaksanakan PTM. Itu kalian tetap belajar seperti halnya kalian bersekolah seperti biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Oke, kembali lagi ke materi. Menentukan topik. Nah, ini adalah contoh bahan ceramah dalam penentuan topik. Bisa pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa yang hangat, dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat halayak. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam pembuatan topik. Jadi sebelum kalian membuat ceramah, alangkah baiknya itu kalian terlebih dahulu membuat topik tentang ceramah yang kalian buat. Setelah kalian membuat topik, kemudian kalian itu merumuskan tujuan ceramah. Jadi dalam yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Dimana tujuan umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang informatif, dimana ceramah itu ditujukan untuk menambah pengetahuan seorang pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Itu jadi ceramah tersebut itu berisi tentang informasi untuk menyampaikan pengetahuan terhadap pendengarnya. Kemudian tujuan umum yang kedua adalah ceramah persuasif. Nah, di sini adalah tujuan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicaranya. Nah, misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan hidup. Jadi dalam ceramah persuasif ini, seorang pembicara itu mengajak para responden untuk mengikuti atau mempercayai, menyetujui, bahkan mengikuti ajakan pembicaranya. Itu kemudian, dan yang terakhir tujuan umum dari ceramah yang akan kalian buat itu tentang ceramah rekreatif. Ini ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor
anekdot, ataupun guyon-guyonan yang memancing tertawa pendengarnya. Itu juga tujuan umum dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik tujuan umum dan tujuan khususnya. Topiknya Pak Guru ambil contoh keragaman budaya daerah. Nah, tujuan umumnya itu untuk memberikan informatif atau memberitahu atau menambah ilmu pengetahuan seperti tujuan yang pertama ini. Nah, setelah menentukan tujuan umum, kemudian tujuan khususnya. Jadi pendengar itu akan mengetahui bahwasanya satu, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Nah, ini dalam menyusun kerangka ceramah. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan informasi bahwasanya dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik atau dapat kita peroleh. Itu adalah tujuan khusus dari pembuatan topik tentang keragaman budaya daerah yang disampaikan dalam ceramah. Lanjut untuk ketiga, membuat kerangka ceramah dengan memperhatikan struktur teks ceramah. Jadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya juga bahwa struktur ceramah itu ada pengantar, isi, dan penutup. Nah, ini harus kalian capai ya untuk membuat kerangkanya. Setelah itu, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Kemudian setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Itu setiap gagasan atau setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Itu di poin ketiga. Lanjut, setelah membuat kerangka, maka selanjutnya adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Di langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan. Nah, jadi setelah kalian membuat kerangka, kemudian kalian menyusun, perlu diperhatikan mengkaji bahan secara kritis. Nah, jadi kalian baca lagi atau tulisan kalian itu kalian baca terkait dengan mengkaji bahan secara kritis, apakah dalam ceramah tersebut mengandung pro dan kontra. Nah, kemudian yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audien. Jadi kalian harus memperhatikan sebelum ceramah itu audiennya itu memiliki latar belakang pendidikan apa, kemudian usianya berapa, dan ada di daerah mana, dan sebagainya, agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro kontra. Sudah dijelaskan pada poin pertama tadi. Dan yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan terakhir adalah menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Jadi itu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian cermati, kalian buka buku siswa kalian. Jika tidak memiliki buku siswa, silahkan kalian download di blognya Pak Guru, juga ada. Di situ juga sudah tersedia buku siswa kelas 10, 11, dan 12. Dan ini adalah tentang rangkuman, dimana rangkuman itu tentang kaidah kebahasan teks ceramah, kemudian langkah-langkah menyusun teks ceramah. Adalah rangkuman pada pertemuan kali ini. Tidak lupa setiap pembuatan video atau dalam materi, Pak Guru akan menyampaikan glosarium sebagai tambahan kosakata buat kalian. Ada aktual, argumentasi, ceramah, edukatif, fakta, istisar, informasi, globalisasi, khotbah, kauntitas, kaulitas, pendapat, permasalahan, pidato, resume, dan sambutan. Nah, silakan kalian pahami dan kalian cermati, kalian tulis di buku catatan kalian.
sebagai tambahan untuk menambah kosakata kalian. Oke, setiap pertemuan, setiap video tentunya ada evaluasi untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi tentang unsur kebahasaan teks ceramah. Ya, silakan kalian pause videonya, kemudian kalian baca teks ceramah yang ada dalam video. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah suatu kutipan dalam ceramah. Jadi kalian baca, kalian pahami, kalian cermati. Setelah kalian baca, kemudian kalian analisis kaidah kebahasaan yang ada pada kutipan teks ceramah tersebut. Contohnya ada kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Nah, silakan kalian tulis. Nah, di sini kalimatnya yang menunjukkan kata ganti tunggal dan kata jamak. Kemudian yang kedua, kata-kata teknis atau istilah. Keempat, hubungan argumentasi sebab akibat. Ketiga, kemudian yang keempat, kata kerja mental, dan yang terakhir, kata kerja persuasif. Silahkan kalian cari kalimat-kalimat yang berkaitan dengan unsur kebahasaan ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap bersemangat walaupun kalian dalam pembelajaran itu masih di rumah dengan PJJ, dengan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan adaptasi budaya baru dengan adanya pandemi COVID-19. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.